Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher, dan selamat datang dalam konten mingguan kita, yaitu breakdown anime Kage no Jitsurukusa. Menurut gue, cukup banyak hal yang menarik dalam episode 7 kali ini. Dan, oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode kali ini pun dibuka dari scene ASMR Sherry yang sedang memakan coklat pemberian Sid. Scene ini adalah scene yang sangat dipoles ketika direalisasikan dalam animenya. Karena memang saat di manganya dan LN-nya, ya gue baca scene ini tuh ya kayak sekedar Sherry makan coklat aja gitu. Dan dia tuh senang makan coklat pemberian Sid dengan berkata kalau coklat ini manis. Ya cuma sebatas gitu doang dan gak ada yang lebih gitu. Tapi kalau dalam animenya, scene ini betul-betul wah banget buat dilihat lah. Gue rasa si Mbak saya Aizawa ini tahu betul scene ASMR yang dipengenin sama para penonton dari anime Kage no Jitsurukusa ini. Nah, dalam scene ini juga kita tahu kalau Sherry itu udah belajar tentang arti cinta. Karena memang dalam episode sebelumnya si Ruslan itu sempat ngomong kalau saking ngototnya si Sherry itu pengen jadi seorang peneliti, si Sherry itu sampai nggak bergaul dengan siapapun gitu selama 1 tahun di Akademi Midgar ini. Maka dari itu si Ruslan pun cukup senang nih ketika melihat Sherry yang telah mendapatkan coklat dari seorang pria. Karena memang nih si Ruslan itu ngiranya pria yang ngasih coklat ke Sherry itu suka sama Sherry. Jadi ia pun ngasih saran kalau Sherry itu harus segera membalas perasaan sang pria. Maka di tengah penelitiannya, si Sherry juga menyempatkan diri untuk memakan coklat pemberian dari Sid dan memikirkan soal Sid. Kemudian, scene pun berlanjut kepada Sid yang sedang berjalan di halaman akademi sambil melihat selebaran tentang turnamen God of War. Nah, alasan si Sid itu membawa kertas selebaran God of War adalah karena dia itu dikerjain sama Hiyoro dan Jaga untuk mengikuti turnamen ini. Nah, berbeda dengan scene yang ada di manga dan juga LN-nya yang memang nih, si Sid sendiri sengaja daftarin diri buat semakin membuat aura mobnya itu keluar. Lalu, yang membedakan lagi dalam manganya, si Alexia itu ikut nonton di pertandingan antara Sid versus Rose Oriana. Lanjut, dalam scene Sid itu memegang selebaran ini, kita juga bisa melihat wujud Nu dalam penyamarannya sebagai salah satu siswa Akademi Berpedang Midgar. Hampir sama dengan manganya ataupun LN, di sini obrolan Sid itu nggak nyambung banget sama Nu. Karena memang si Sid itu ngobrolin tentang turnamen God of War-nya. Dan si Nu itu lagi ngomongin soal Ordo Diabolos yang belakangan ini masih menyamar sebagai Shadow Garden. Nah, justru yang menarik itu ada di hal yang disampaikan sama Nu nih. Karena memang si Nu itu sempat menyinggung soal beberapa kasta yang ada di Ordo Diabolos ini. Dia berkata, kalau orang yang sempat mereka kalahkan dan diinterogasi sama Nu pada episode 6 kemarin termasuk dalam golongan Third Children, atau bisa disebut juga sebagai anak ketiga dalam Ordo Diabolos. Dan biasanya mereka yang termasuk dalam Third Children ini sudah dicuci otaknya oleh para petinggi Ordo Diabolos. Sehingga mau seberapa keras si Nu itu menyiksa ataupun menginterogasinya, mereka nggak akan buka mulut sama sekali. Maka dari itu pas episode 6 kemarin juga, para orang yang ngaku sebagai Shadow Garden itu selalu mengatakan hal yang sama, yaitu kami adalah Shadow Garden. Hal itu sudah cukup membuktikan kalau memang mereka itu sudah dicuci otaknya. Sekedar informasi aja, terdapat 4 kasta dalam Ordo Diabolos ini. Dimulai dari anak ketiga yang biasanya diisi oleh anggota-anggota kroco yang dirasa nggak mampu mengendalikan kekuatan Diabolos. Lalu ada anak kedua yang anggotanya itu memiliki sedikit potensi untuk mengendalikan kekuatan Diabolos yang diberikan. Nah, beberapa anggota dari anak kedua ini sudah diceritakan dalam animenya, yaitu Viscount Olba yang muncul pada episode 2, Zenon yang muncul pada episode 3, dan Ruslan Barnett yang muncul pada episode 6 ini dan menjadi villain utama dalam arc kali ini. Lalu ada juga anak pertama diisi dengan orang yang sangat mampu dalam mengendalikan kekuatan Diabolos. Nah, salah satu anggotanya itu sudah disebut sama Nu, yaitu Rex si pemberontak. Para anak pertama di Ordo Diabolos ini juga bisa naik kasta lagi untuk menjadi salah satu dari bagian anggota Round of Table yang pernah disebutkan Zenon pada episode 5 lalu. Di mana bagi mereka yang mendapatkan posisi Round of Table akan mendapatkan kekuatan super besar dari Ordo Diabolos itu sendiri dan dilengkapi dengan beberapa senjata yang unik. Bahkan nih salah satu anggota Round of Table kursi ke-11 yang bernama Neslan itu bisa mensummon pahlawan Olivier pada arc Tanah Suci nanti.
Oh ya, dalam scene di mana Nu dan Sid itu bertemu juga terdapat sedikit perbedaan nih dari manganya. Dimana kalau dalam manganya, si Nu itu terlihat memakai mantel, sedangkan kalau dalam versi animenya, si Nu itu hanya memakai seragam Akademi Midgar saja. Kemudian, scene pun berlanjut ketika Sid dan Nu itu berpisah. Di sini, si Nu itu sempat mengenang masa lalunya, di mana memang jika kehidupannya itu tidak dirusak dengan penyakit demon possession atau kerasukan iblis, maka dia itu pasti akan berada di Akademi Berpedang Midgar ini juga sebagai seorang siswa kelas 2. Lalu kita juga ditunjukkan sebuah fakta kalau memang salah satu pengawal dari Sherry itu dulunya tunangan dari Nu. Namun nih, karena si Nu itu sudah terkena demon possession, maka keluarga dan mungkin bahkan nih tunangannya sendiri aja udah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Dalam fandomnya juga dikatakan nih, si Nu itu dicoret dari silsilah keluarganya karena terkena penyakit demon possession ini. Memang pada saat itu penyakit demon possession sudah dianggap sebagai aib bagi siapa saja yang menderitanya. Karena di dalam isekai ini juga hanya Shadow dan beberapa anggota Shadow Garden lainnya sajalah yang bisa menyembuhkan penyakit demon possession ini. Maka dari itu si Nu pun menjadi salah satu anggota dari Shadow Garden pada saat ini. Nah, dari sini kita juga diberitahu nih, kalau memang yang menyembuhkan penyakit demon possession dari Nu itu bukanlah Sid, melainkan salah satu dari Seven Sades lainnya. Dan kemungkinan besar sih, yang nyembuhin penyakit demon possession Nu itu adalah Alpha atau enggak Gamma. Karena memang diceritakan, kalau Alpha dan Gamma lah yang menyetujui si Nu itu untuk bergabung ke Shadow Garden. Kemudian scene pun berlanjut kepada Claire yang sudah menumbangkan lawannya dalam pertandingan pengisian turnamen God of War nih. Nah, ini merupakan scene original yang ada dalam animenya aja. Karena memang, kalau dalam LN maupun manganya, kita itu nggak pernah dinarasikan ataupun diperlihatkan Claire yang sedang bertarung. Kemudian scene pun berlanjut lagi nih kepada Jaga dan Hyouro yang kalah taruhan dalam turnamen God of War ini. Ini juga salah satu scene original yang ada dalam animenya. Tapi menurut gue penambahan scene ini juga merupakan hal yang tepat sih. Karena memang nih kalau dalam manga ataupun LN-nya banyak sekali plot hole dalam cerita Kage no Jitsurukusa ini. Kemudian scene pun berlanjut lagi kepada pertarungan di antara Rose Oriana dan juga Sid Kageno. Nah, kalau kalian perhatikan banyak sekali perbedaan dalam scene ini jika dibandingkan dengan manganya. Karena memang nih, kalau dalam manganya kita diperlihatkan kalau senjata yang digunakan Rose dalam pertarungan dengan Sid itu adalah rapier. Dan semua serangan yang dilayangkan kepada Sid juga dalam duel ini merupakan serangan klasik dan juga khas milik rapiernya Rose nih. Tapi kok dalam animenya, rapier Rose ini malah diganti sama pedang biasa ya. Di sini gue merasa kalau memang nih, scene dimana Sid itu duel sama Rose dibuat agak lebay sih. Entah itu dalam versi manganya ataupun dalam versi animenya, gue merasa agak gimana gitu pas liatnya. Oh iya, kalau kalian sadar, baik dalam manga dan animenya, Sid itu sama-sama terkena layangan pedang ke badannya. Apalagi Rose juga ngomong kalau setiap layangan pedang miliknya itu selalu dialirin sama energi sihir. Tapi anehnya, satu arena itu nggak pada sadar loh seharusnya Sid itu beberapa kali terkena luka pada badannya. Padahal kita bisa lihat sendiri kan, kalau badan dari Sid itu nggak lecet-lecet sama sekali loh. Bahkan Sid itu hanya memfokuskan darah palsunya itu buat keluar dari mulut dan kepalanya aja, bukannya sekujur tubuhnya. Makanya, pas pertandingan berakhir, hanya kepala Sid aja yang diperban. Nah, kan kalau orang yang penglihatannya normal, pasti sadar dong kalau Sid itu seharusnya terkena tebasan di badannya berkali-kali. Tapi nampaknya memang anime logic di sini terlalu besar, sampai-sampai membutakan semua karakternya. Nah, dalam scene ini juga kita diperlihatkan nih, kalau Sid itu ngomong kalau dia punya 48 teknik mob karakter yang dipraktekkan dalam duel ini. Tapi gue merasa kok semua teknik mob karakter yang dikeluarkan sama Sid itu kayak sama aja ya, nggak ada bedanya loh sama sekali. Dimana diawalin dengan adu pedang dengan Rose, lalu Sid itu sengaja tidak mengadukan pedangnya dengan Rose agar pedangnya Rose itu mengenai dirinya, yaitu tepatnya di badannya gitu teman-teman. Nggak ada yang beda loh dari 48 teknik mob dari Sid ini. Dan dia juga katanya kan baru ngeluarin 33 tekniknya tuh. Ya tapi ya nggak ada bedanya gitu. Kalau dalam manganya, saat scene pertarungan ini juga, kita sempat diperlihatkan nih si Sherry itu sedang melihat pertandingan dari Sid. Maka dari itulah pas pertandingan selesai, si Sherry itu bisa nyamperin Sid untuk menanyakan keadaannya. Tapi dalam animenya, kita nggak diperlihatkan scene dimana Sherry itu sedang melihat pertandingan Sid. Melainkan kita hanya diberitahu lewat perkataan dari Sherry kepada Sid sendiri. Nah, dalam manganya,
Sid juga diperlihatkan gak diperban teman-teman. Tapi dia itu bertemu dengan Sherry dalam kondisi pertama kali mereka bertemu, di mana Sid itu masih penuh dengan darah palsunya. Dan gue juga heran sih kenapa dalam manganya itu si Sherry gak takut sama sekali sama Sid gitu. Nah kemudian scene pun berlanjut kepada obrolan Sherry dan Sid, yang mana memang sudah terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua dari awal nih. Si Sherry itu ngiranya Sid suka sama dia, tapi di sini Sherry itu memutuskan untuk mulai berteman dulu sama Sid dan bukannya langsung pacaran gitu. Sherry juga mengucapkan terima kasih kepada Sid karena dia itu telah ngasih coklat kepada Sherry. Tapi nampaknya Sid itu lupa dengan tindakannya itu dan malah menganggap rasa terima kasih Sherry itu dikarenakan Sid udah menunjukkan jurus-jurus karakter mobnya sewaktu pertandingan tadi. Nah, di sini Ruslan juga nimbrung obrolan mereka ini. Bedanya, kalau dalam LN maupun manga, pertemuan Sid, Sherry, juga Ruslan ini terjadi di sebuah lorong Akademi Midgard dan bukannya sebuah kafe. Oke, kita lanjut ke bagian di mana Sherry itu lagi makan coklat pemberian Sid sambil memikirkan lelaki pujaannya itu. Nah, di breakdown sebelumnya gue juga sempat salah ngira kalau coklat yang dikasih ke Sherry itu adalah coklat yang di dalamnya ada whisky. Tapi ternyata coklat yang diberikan ke Sherry itu cuma coklat kacang biasa. Dalam pemikirannya si Sherry juga sempat mengingat kalau dulu si Alexia itu pernah dekat banget sama Sid. Jadi dia tuh merasa agak bersalah kalau memang si Alexia itu masih pacaran sama Sid. Nanti dia tuh dikiranya malah ngerebut pacarnya orang. Maka dari itulah ia pun bergegas meminta penjelasan dari Alexia nih. Nah, scene ini hampir sama seperti dalam manga ataupun LN-nya, di mana si Alexia itu langsung ngomong ke Sherry kalau hubungannya dengan Sid itu hanya pura-pura aja. Oleh karena itu Sherry pun jadi yakin buat lebih dekat lagi sama Sid. Padahal kita tahu sendiri kan kalau Alexia itu masih sangat suka sama Sid. Bahkan ada scene yang menyorot di mana nih Alexia itu masih menyimpan fotonya dengan Sid. Nah, dalam dialog scene ini juga kita sebagai penonton itu dikasih tahu nih kalau Sherry lebih tua 1 tahun daripada Sid dan Alexia. Ini merupakan dialog penambah yang cukup penting sih menurut gue. Karena memang kalau dalam manganya kita itu nggak pernah dikasih tahu fakta kalau si Sherry ini lebih tua 1 tahun daripada Sid dan Alexia secara jelas nih. Jadi kalau di manga itu secara implisit aja dikasih taunya. Apalagi dalam manganya juga baik Sid dan Alexia itu sama-sama memanggil Sherry pakai namanya aja tanpa embel-embel senpai gitu. Dalam scene obrolan Sherry dan Alexia juga, kita diperlihatkan nih kalau Alexia itu adalah tipe orang yang suka dengan kopi hitam tanpa ditambah dengan gula. Tapi, yang membuat gue heran adalah ada beberapa makanan manis di meja Alexia saat itu. Dan asumsi gue nih, kalau memang makanan manis yang ada di sana itu sengaja diletakkan untuk pelengkap dari kopi hitam yang ia nikmati. Kemudian, scene pun menyorot kepada suasana kelas Sid nih. Nah, kalau kalian sadar dalam scene ini, Sid itu masih melakukan kebiasaan lamanya sewaktu hidup di bumi. Yaps, dia itu melatih cengkeramannya saat kelas berada di jam kosong dengan hand grip. Tapi di sini hand grip yang ia gunakan terbuat dari slime body suit-nya. Maka dari itu, pas artefak penetralisir energi sihir diaktifkan sama Ordo Diabolos, si hand grip dari Sid itu hancur dan berubah kembali menjadi wujud aslinya yaitu slime. Nah, sampailah kita ke scene penghujung di mana Sid itu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rose dari tebasan salah satu anggota Ordo Diabolos. Kalian tahu kan, kalau si Rose itu udah naruh respect banget sama Sid sesudah pertandingan mereka tadi. Nah, dengan ditambah si Sid itu yang ngorbanin dirinya demi melindungi Rose yang sekarang ini, kedepannya si Sid itu bakal nambah harem satu lagi yang paling bucin banget sama dia. Yaps, harem terbucin yang dimaksudin sama gue adalah Rose Oriana. Ada saat dimana Rose itu sedang galau mikirin kerajaan yang udah hampir hancur dan banyak masalah gitu. Tapi kalian tahu, yang lebih Rose pikirkan itu bukanlah kerajaannya, ataupun ayahnya, ataupun ibunya. Tapi yang dipikirkan sama Rose itu adalah Sid Kageno seorang. Nah, dari pengorbanan Sid inilah yang membuat Rose itu jadi bucin abadinya Sid. Dan cerita di breakdown ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan untuk breakdown episode 7-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.